Ini yang namanya anggota kelas D. Ada hembusan nafas hangat menyentuh telinganya dan itu seperti arus listrik. Qi Gui merasa separuh tubuhnya mati rasa. Dia mundur sedikit, karena tidak nyaman. Baguslah kalau kau senang. Fu Xi tertawa ringan dan jari-jarinya yang ramping naik ke bahu Qi Gui. Baru saja akan melanjutkan gerakan selanjutnya. Keriting, nada dering ponsel yang keras berdering di antara mereka berdua. Qi Gui mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, "Bosku sudah sampai, ayo turun dulu." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan tanpa segan. Fu Xi masih terdiam. Dia melihat tubuh di depannya itu berjalan menjauh dan mau tidak mau menggertakkan giginya. Profesor Qi sungguh tidak bisa membaca situasi. Qi Gui turun ke lantai 2, akhirnya dia merasa kehangatan di wajahnya sedikit reda. Mau tidak mau dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh dadanya. Apa akhir-akhir ini aku terlalu lelah karena banyak bekerja sampai punya masalah jantung? Kenapa jantungku berdetak sangat cepat ketika Fu Xi mendekat? Kebetulan kakek Fu sedang berjalan bersama eksekutif bisnis yang bekerja sama dengannya. Ketika dia melihatnya, dia pergi untuk menyapa. Qi Gui menjadi tenang dan menyapa semua orang sambil tersenyum, "Bosku sudah datang, silakan pergi duluan." "Ayo," kakek Fu mengangguk sambil tersenyum. Ketika Qi Gui berjalan cukup jauh, salah satu bos bertanya dengan ragu, "Siapa bos yang akan dijemput Profesor Qi?" Kakek Fu berjalan perlahan dan menjawab, "Mungkin anggota kelas D dari Aliansi Medis Internasional." Aku tidak bertanya secara detail tentang teman Qi Gui. Hanya anggota kelas D. Bos dan yang lainnya saling memandang dan berkata dengan nada tidak jelas, "Aku mendengar bahwa Akademisi Peng pergi mengunjungi Akademisi Si segera setelah dia datang ke China." Dia benar-benar mementingkan Akademisi Si. Kakek Fu tidak terlalu peduli dan berkata dengan acuh tidak acuh, "Siapa yang dihargai oleh Akademisi Peng, tidak ada hubungannya denganku. Aku tetap berpikir Qi Gui adalah yang terbaik." Mendengar kakek Fu mengatakan ini, bos lain tidak bisa menahan tawanya, "Tuan, kau belum memiliki banyak kontak dengan Akademisi Si, kan?" Sejujurnya, aku pikir dia jauh lebih baik daripada Profesor Qi dalam hal bakat dan lainnya. Ini bisa dilihat dari fakta bahwa mereka berdua pergi ke negara M bersama-sama, tapi hanya Akademisi Si yang disukai oleh Akademisi Peng. Begitu suara itu meluncur dari mulutnya, seluruh tempat menjadi sunyi dalam sekejap. Tidak ada yang berbicara lagi, hanya denting jarum jam yang terdengar di seluruh ruangan. Bos itu tertegun sejenak, dia melirik yang lain dan melihat semua orang, termasuk kakek Fu sedang menatap ke arah pintu. Ini seperti melihat keajaiban yang telah terwujud. Dia berhenti, lalu mengikuti semua orang untuk melihat ke arah pintu. Dia melihat Qi Gui masuk dengan seorang pria yang tingginya lebih dari 1,8 meter dan memancarkan aura agung. Di belakang keduanya, ada dua orang yang berpakaian sebagai asisten yang sama-sama mengesankan. Tapi mereka mendengar kakek Fu mengatakan bahwa pihak lain itu hanya anggota kelas D, sehingga para tamu yang hadir tidak menganggapnya serius. Ketika Qi Gui membawa orang itu masuk, dia hanya meliriknya dengan santai. Namun, hanya dengan satu pandangan saja, ekspresi semua orang berubah seketika. Peng Xiao bukan orang yang misterius. Sebaliknya, dia adalah salah satu dari 5 orang inti dari aliansi medis yang suka muncul di luar, jadi hampir tidak ada seorang pun di dunia yang tidak mengenalnya. Saat dia mengikuti Qi Gui, semua orang yang hadir mengenalinya. Lalu, mereka semua ketakutan. Ini yang namanya anggota kelas D. Qi Gui dan Peng Xiao tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitar mereka. Mereka berjalan sepanjang koridor dan tiba di sudut tangga. Kakek Fu dan yang lainnya masih ada di sana, tetapi mereka semua kaku. Mereka menatap kosong ke arah Qi Gui dan Peng Xiao yang ada di sampingnya, dengan ekspresi berbeda-beda di wajah mereka. "Kau tidak bertanya." Qi Gui bingung melihat mereka semua. Dia memperkenalkan Peng Xiao kepada kakek Fu dan yang lain, "Kakek Fu, ini Akademisi Peng, Peng Xiao." Kakek Fu merasa seperti telah dihempaskan oleh angin dan ombak yang besar. Setelah Qi Gui menyelesaikan perkenalannya, dia segera sadar kembali dan dengan hangat mengulurkan tangannya ke arah Peng Xiao. "Halo, saya Fu Rencheng." Peng Xiao tersenyum dan berjabat tangan dengannya, lalu membawa kotak yang dipegang oleh asisten di belakangnya dan berbicara dalam bahasa Mandarin yang cukup baik. "Saya baru tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun cucu Anda, hadiah ini disiapkan dengan terburu-buru, jadi mohon dimaklumi kalau tidak bagus." Diperlakukan dengan sungguh-sungguh oleh Akademisi Peng, seorang tokoh inti dari Aliansi Medis Internasional, membuat kakek Fu merasa tersanjung. Dia segera mengambil hadiah itu dengan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih sudah repot-repot." Peng Xiao datang ke China karena memiliki banyak urusan penting, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada kakek Fu setelah beberapa patah kata dan pergi. Qi Gui secara pribadi mengantarnya keluar. Sebelum naik mobil, Peng Xiao menoleh dan bertanya pada Qi Gui, "Kapan kau akan kembali?" Qi Gui menjawab, "Aku akan menyelesaikan semuanya di sini dalam 2 atau 3 hari." Peng Xiao mengangguk, "Aku akan menyerahkan kepadamu semua urusan di lembaga penelitian. Kurasa dalam waktu dekat ini aku tidak punya waktu untuk mengurusnya." Qi Gui mengangguk dan menjawab singkat, "Oke." Ketika dia kembali ke aula setelah mengantar Peng Xiao pergi, semua orang memandangnya dengan antusiasme dan rasa hormat seperti yang mereka miliki sebelumnya.
Mereka semua berinisiatif untuk menyapa Qigui. Banyak orang bahkan mengambil ponsel mereka dan menelepon orang-orang yang menghadiri perjamuan di keluarga Jin. Qigui dengan sopan menyapa mereka semua dan kembali ke tangga. Sekelompok orang sudah berada di sekitar pintu masuk tangga. Selain keluarga Paman Fu, para tetua keluarga terpercaya lainnya dari keluarga Fu juga datang dan mereka semua mengepung kakek Fu untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Kakek Fu sendiri bingung, setelah melihat Qigui, dia dengan cepat bertanya, "Nak, bukankah kau mengatakan dia itu adalah bosmu?" Qigui mengangguk dan bingung dengan keterkejutan mereka, "Ya, bos proyek penelitian yang aku ikuti di negara M." Semua orang yang ada di sana tercengang. Bos yang tadi membujuk kakek Fu untuk memiliki hubungan yang baik dengan Si Liyun, masih belum bisa menghilangkan raut terkejut di wajahnya. Seluruh wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi ketika dia mendengar kata-kata Qigui. Dia masih ingat dengan kata-katanya yang seperti, paling tahu, yang baru saja dia katakan. Dia merasa bahwa dia telah kehilangan seluruh wajahnya, jadi dia buru-buru membuat alasan dan cepat-cepat pergi. Kakek Fu sendiri juga merasa sedikit tidak enak. Kalau dia tahu bahwa Akademisi Peng yang akan datang ke perjamuannya, dia pasti menginstruksikan para pelayan untuk menyiapkan hidangan dimsum dari negara M dan menjamu mereka dengan jamuan yang megah. Bagaimana mungkin dia bisa begitu lalai? Tapi dia juga tidak bisa menyalahkan Qigui. Dia sendiri sejak awal meremehkan kemampuan Qigui dan mengira dia hanya bisa mengenal anggota kelas D. Setelah Qigui menjawab pertanyaan itu, dia pergi mengobrol dengan Nenek Fu dan Ibu Fu. Pada saat yang bersamaan, Fusi juga telah berganti pakaian dan berjalan menuruni tangga dengan perlahan. Mata kakek Fu tiba-tiba melebar, "Apa kau tahu tentang hubungan antara Qigui dan Akademisi Peng?" Fusi mengangkat mata Phoenix-nya dengan ekspresi kebingungan, "Aku tahu, dia bertanggung jawab atas proyek penelitian Akademisi Peng." Penanggung jawab. Mendengar kata-kata Fusi, semua orang menarik napas dalam-dalam. Ada perbedaan besar antara terlibat dalam sebuah proyek dan menjadi pemimpin proyek. Bibi kedua Fu berseru, Profesor Qi adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau begitu, bagaimana dengan Si Liyun, yang katanya sangat dipentingkan oleh Akademisi Peng? Akademisi Peng sangat mementingkan dia. Fusi sedikit mengedipkan matanya, lalu mengerti dan tertawa ringan, dari mana rumor itu berasal. Dia hanyalah peneliti paling biasa di lembaga penelitian. Penyesalan berat. Bibi Fu masih tidak bisa mempercayainya dan berkata, tapi bukankah dia telah dipercayakan dengan tugas penting oleh Akademisi Peng, jadi dia sering bekerja lembur. Mendengar ini, Fusi langsung mencibir, dia bekerja lembur karena dia tidak bisa mengikuti ritme kerja peneliti lain, jadi dia harus bekerja lembur untuk menebusnya. Semua orang yang ada di sana terdiam. Sekarang Akademisi Peng telah datang untuk bertemu Qigui secara langsung, tidak ada yang akan meragukan apa yang dikatakan Fusi. Pada saat ini, semua petinggi yang datang untuk menghadiri perjamuan keluarga Fu secara langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Untungnya, mereka tidak mendengarkan bujukan dari anggota keluarga mereka yang lain untuk pergi ke rumah keluarga Jin. Jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar. Xia Jinjin mengikuti Bibi Fu dan mengerutkan bibirnya, dia merasa sangat tidak nyaman. Di rumah keluarga Jin, setelah kakek Jin menginstruksikan pengurus rumah tangga untuk membuat semua persiapan, dia menunggu dengan penuh semangat berharap Peng Xiao datang. Namun dia telah menunggu lebih dari setengah jam dan tidak melihat siapapun. Dia tidak bisa jika tidak menelpon orang yang dikirim untuk menjemput Peng Xiao, dengan perasaan yang bingung. Akibatnya, orang di seberang telepon juga sangat bingung, kami telah menunggu di pintu keluar bandara, tapi kami belum melihat Akademisi Peng. Apa pesawatnya terlambat? Sebelum suara dari seberang telepon selesai berbicara, kakek Jin mendengar seorang tamu di belakangnya berseru, "Apa? Akademisi Peng pergi ke acara keluarga Fu. Dia ada di sana untuk menemui Profesor Qi. Apa kau yakin tidak salah lihat?" Kakek Jin buru-buru berbalik dan berjalan ke arah pria itu. Kebetulan dia juga barusan menutup telepon dan menatap kakek Jin dengan heran, apa yang terjadi? Bukankah kau mengatakan Akademisi Peng sangat mementingkan Akademisi Si, jadi dia datang menemuinya kali ini? Kenapa dia malah pergi menemui Profesor Qi? Mendengar serangkaian pertanyaan pria itu, semua orang di ruang perjamuan juga berkumpul. Mereka juga menerima telepon dari anggota keluarga di waktu yang hampir bersamaan dan mereka semua meminta kakek Jin untuk memberikan penjelasan. Ekspresi kakek Jin berubah. Setelah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Si Liyun. Si Liyun duduk diam di sofa dengan menundukkan kepalanya. Dia memegang gelas anggur, seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sue Mingqing duduk di sampingnya, seolah-olah dia telah menebak sesuatu dan menggelengkan kepalanya sedikit pada kakek Jin. Kakek Jin tiba-tiba mengerti dan hatinya tiba-tiba menggelap. Tapi di depan begitu banyak orang, dia tidak bisa menamparkan wajahnya sendiri. Sehingga, dia hanya bisa menemukan alasan untuk berbohong dan mengalihkan topik ke perjamuan itu sendiri. Tetapi orang-orang yang hadir semuanya adalah orang elit. Bahkan jika kakek Jin tidak mengatakan apa-apa, mereka sudah bisa menebak beberapa poin. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa di luar, tapi di dalam hati mereka penuh dengan penyesalan. Jika mereka tahu lebih awal, mereka seharusnya memilih pergi ke acara keluarga Fu. Pada saat yang sama, Wu Ziyuan sedang duduk di kantornya dan menghela nafas dalam.
Setelah perjamuan dimulai, dia memberi Fu si hadiah dan mencari kakek Fu untuk mengucapkan beberapa patah kata. Setelah mendengar berita bahwa Peng Xiao akan pergi menemui Si Liyun, dia menemukan alasan untuk pergi. Dia bukan orang yang suka berkomunikasi, tapi kali ini karena pengaruh Si Liyun, sikap semua orang terhadapnya dan Qi Gui jelas berbeda. Wu Ziyuan terlalu malas untuk mendengarkan mereka di sana, jadi dia memilih untuk pergi lebih awal. Dalam hatinya dia merasa sedikit tidak terima. Bukan karena Qi Gui lebih rendah dari Si Liyun, tapi karena Qi Gui merasa dirugikan. Semakin dia memikirkannya, Wu Ziyuan menjadi semakin marah. Dia hanya mengangkat ponselnya dan mengirim satu kalimat ke lingkaran teman. Manusia, tidak peduli seberapa hebat pencapaian atau karirnya, jika dia tidak dapat melihat orang dengan baik, tamat sudah riwayatnya. Tepat setelah selesai memposting, ponselnya tiba-tiba berdering tanpa henti. Wu Ziyuan berpikir bahwa semua orang bisa menebak apa maksudnya dan mengirim pesan untuk membujuknya atau bahkan mengejeknya. Lagi pula, pada saat ini, ada Peng Xiao yang pergi menemui Si Liyun, pasti semua orang tahu apa makna dari kalimatnya. Wu Ziyuan mengangkat ponselnya dan hendak mematikannya. Tapi pada akhirnya dia melihat sebuah pesan, Akademisi Wu, kau benar-benar luar biasa. Kau bisa mencetak murid yang sangat kuat seperti Profesor Qi. Lain kali, ajari aku cara memilih murid. Wu Ziyuan kebingungan. Sebelumnya, orang yang mengirim pesan pada Wu Ziyuan ini selalu membangga-banggakan Sue Mingqing, bahkan mencibir bahwa muridnya tidak sebaik murid Sue Mingqing. Ada apa hari ini? Wu Ziyuan masih belum tersadar, namun dia sudah menerima 5 atau 6 pesan lagi. Semuanya berisikan pujian padanya yang bisa mengajari muridnya dengan baik. Sebenarnya apa yang terjadi? Wu Ziyuan yang kebingungan mengklik WeChat Min Yun dan bertanya apa yang terjadi. Tanda suka yang canggung. Segera, Min Yun menjawab dengan riang, Ziyuan, trikmu cukup lihai. Saat ini Sue Mingqing sudah ketakutan dia akan kehilangan muka dan dibuang ke Samudra Pasifik. Wu Ziyuan, sungguh kacau. Apa yang sebenarnya terjadi? Min Yun cukup terkejut, gila. Muridmu, Profesor Qi, adalah orang yang dihargai oleh Akademisi Peng. Si Liyun telah berbohong sejak awal hingga akhir. Kau benar-benar tidak tahu. Wu Ziyuan membalas singkat, Min Yun, aku melihat kau pergi setelah memberikan hadiah. Aku pikir kau sudah tahu segalanya dan tahu bahwa Akademisi Peng akan datang untuk menemui Profesor Qi. Wu Ziyuan langsung terkejut dan menjawab, Akademisi Peng pergi menemui Qi Gui. Pergi ke acara keluarga Fu. Min Yun sangat marah, bagaimana mungkin kau bisa jadi guru? Sangat tidak kompeten begini, berikan saja Profesor Qi padaku. Sudah jelas bahwa dia memiliki murid yang sudah seperti harta karun seperti itu, namun mendengar kata-kata Wu Ziyuan yang seakan tidak peduli, itu jelas langsung mengundang kebencian. Wu Ziyuan membalas lagi, pergi, pergi. Dia membaca pesan orang lain lagi dan akhirnya mengerti apa yang terjadi pada acara keluarga Fu barusan dan dia sangat menyesalinya. Kenapa aku pergi lebih awal? Detik berikutnya, Wu Ziyuan tiba-tiba teringat kalimat yang baru saja dia posting, dan dengan cepat beralih ke lingkaran pertemanannya itu. Tepat saat dia akan menghapusnya, dia melihat Peng Xiao menyukai postingannya. Wu Ziyuan terdiam. Sebagai tokoh terkenal di bidang medis China, ketika dia pergi ke luar negeri untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis, dia secara alami akan bertukar kontak dengan para petinggi dan berteman satu sama lain. Meski mereka tidak pernah saling mengobrol. Wu Ziyuan tidak menyangka Peng Xiao menyukai statusnya untuk pertama kalinya, dan dia baru saja mengkliknya. Wu Ziyuan melihat hal yang memalukan ini dan merasa canggung, akan terlalu jelas kalau dia menghapusnya sekarang. Tapi kalau tidak dihapus juga tidak seberapa baik. Wu Ziyuan memikirkannya untuk waktu yang lama dan otaknya yang selalu memiliki kecerdasan emosional yang rendah, tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dia mengirim status lagi. Tidak banyak orang besar seperti Akademisi Peng. Dia adalah panutan bagi generasiku dan aku harus belajar lebih banyak darinya di masa depan. Setelah memposting ini, dia menerima pesan dari Peng Xiao, aku dengar bahwa kau adalah guru Profesor Qi. Benar saja, guru terkenal telah menghasilkan murid tingkat tinggi, kita akan berkomunikasi lebih banyak di masa depan. Nenek moyang Peng Xiao adalah orang China. Meskipun dia telah tinggal di luar negeri sejak dia masih kecil, dia dapat berbicara bahasa Mandarin dengan baik. Wu Ziyuan dengan cepat menjawab, oke. Pada saat yang sama, Qi Gui juga melihat dua status gurunya di lingkaran pertemanan itu. Dia mengirim pesan ke Wu Ziyuan, guru, apa kau baik-baik saja? Wu Ziyuan, kau masih berani bertanya. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya, kalau kau sangat dihargai oleh Akademisi Peng? Qi Gui menjawab ringan, kau tidak bertanya. Wu Ziyuan tiba-tiba tersedak. Iya, memang tidak bertanya. Tapi bukankah hal semacam ini harusnya dia mengambil inisiatif untuk pamer? Lihat orang sebelah itu, dia mau pamer sampai berbohong. Wu Ziyuan hanya berani memikirkannya di dalam hati. Dia takut mengatakannya, karena malah bisa dimarahi oleh Qi Gui. Dibandingkan dengan kepuasan diri Wu Ziyuan, seluruh keluarga Jin jauh lebih suram. Dalam ruang kerja, kakek Jin, Sue Mingqing, dan Si Liyun semuanya ada di sana. Sue Mingqing berdiri dengan marah setelah mendengarkan kata-kata Si Liyun, apa kau tidak tahu malu? Bagaimana bisa kau berbohong tentang hal ini?
Wajahku dan kakek Jin telah tercoreng karenamu. Si Liun meneteskan air mata dan menangis sedih. Maaf. Guru, aku juga awalnya tidak mau, waktu itu. Aku benar-benar bingung. Lalu, aku tidak punya kesempatan untuk menjelaskannya. Kakek Jin duduk di sofa, menghela nafas dalam-dalam dan memberi isyarat kepada Sue Mingqing untuk berhenti khawatir. Tidak penting untuk marah-marah sekarang, satu-satunya cara untuk memulihkan reputasi kita adalah dengan mengubah yang palsu, menjadi kenyataan. Kenapa aku harus bereaksi? Mengubah menjadi kenyataan. Sue Mingqing mengerutkan kening, kita tidak bisa mengontrol siapa yang dikagumi oleh Akademisi Peng, bagaimana itu bisa jadi kenyataan? Kakek Jin tersenyum licik, kau ini dokter, pikiranmu hanya penuh dengan hal-hal seperti mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, jadi pemikiranmu sangat sederhana. Dia berhenti dan menatap Si Liun, karena kita tidak bisa mencapai ketinggian yang sama dengan Profesor Qi, kita bisa menariknya ke bawah. Menariknya? Bagaimana cara menariknya? Si Liun bertanya dengan tatapan kosong. Kakek Jin tersenyum, bukankah dia orang yang bertanggung jawab atas proyek penelitian itu? Pasti posisinya itu mendapat banyak perhatian. Saat ini, jika proyek ini gagal di bawah kontrolnya, menurutmu apa yang akan terjadi? Si Liun menjawab, reputasinya akan ikut. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di aliansi medis internasional, reputasinya akan anjlok. Kakek Jin mendengus, pada saat itu, bukankah dia secara alami akan lebih rendah darimu? Si Liun mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan ragu, tapi, aku pernah mencoba mengganggu prosesnya, dan malah berujung menghemat waktunya. Kakek Jin dan Sue Mingqing terdiam mendengar itu. Senyum di wajah kakek Jin sedikit mengeras. Dia tiba-tiba menyesal, mengapa dia tidak melanjutkan hubungan yang baik dengan Profesor Qi. Tidak peduli seberapa besar badai itu menimpa orang lain, bahkan tidak ada gelombang sekecil apapun di sisi Qi Gui. Setelah perjamuan ulang tahun fusi, Qi Gui langsung kembali ke negara M. Pada saat yang sama, Si Liun juga kembali ke negara M. Keesokan harinya, ketika dia pergi ke lembaga penelitian, dia kebetulan bertemu Qi Gui. Si Liun menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah, siap menerima ejekan dari Qi Gui. Tapi Qi Gui malah langsung melewatinya dan masuk ke lembaga penelitian. Si Liun tertegun sejenak, dia sudah memikirkan ribuan kemungkinan. Namun dia tidak pernah mengira bahwa dia akan begitu saja diabaikan oleh Qi Gui. Si Liun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejar. Dia menghalangi jalan Qi Gui dan berkata, kenapa kau tidak mengatakan sepatah kata pun? Qi Gui yang dihadang olehnya, ekspresinya tetap tenang, kenapa aku harus mengatakan sesuatu? Si Liun entah kenapa menjadi marah, masalah di China kemarin sangat besar, jangan bilang kau tidak tahu. Kenapa kau tidak bereaksi sama sekali? Mendengar Si Liun mengatakan itu, Qi Gui melepaskan genggamannya dengan bingung, untuk masalah di China kemarin, dirimulah yang dipermalukan, kau juga yang melakukan hal yang salah dan diejek. Jadi kenapa aku harus bereaksi? Petik 2. Si Liun tiba-tiba tersedak. Pada saat yang bersamaan, orang lain datang satu persatu dan Qi Gui mengabaikan Si Liun. Qi Gui lalu berbalik untuk menjelaskan tugas itu kepada yang lain. Si Liun sangat marah dan sedih, tapi dia tidak bisa melampiaskannya, jadi dia hanya bisa duduk di kursinya. Pagi berlalu dengan cepat. Saat makan siang, Qi Gui menerima pesan dari Ketua Asosiasi Perhiasan, 3 hari lagi, ada ujian Asosiasi Perhiasan, jangan lupa untuk datang. Qi Gui hampir lupa bahwa dia telah berjanji untuk melakukannya. Meskipun dia tidak berpikir itu perlu, tapi karena dia telah berjanji, dia tentu saja akan mengambil bagian di dalam ujian itu. Qi membalas pesan Ketua Asosiasi Perhiasan. Dia lalu menyingkirkan ponselnya dan mulai merencanakan tugas kerja untuk peneliti lain selama dia pergi untuk berpartisipasi dalam ujian. Pada saat yang bersamaan, di wilayah benua F, di gedung Asosiasi Perhiasan Internasional, 2 eksekutif tingkat tinggi sedang memilah daftar pembuat perhiasan yang berpartisipasi dalam ujian ini. Mereka adalah penguji di ujian kali ini dan mereka juga desainer perhiasan terkenal di dunia. Salah satu dari mereka mengambil formulir Qi Gui dan berkata pada orang di sebelahnya, Tang Qi, apa gadis ini yang direkomendasikan oleh Presiden? Aku sangat optimis tentang dia. Tang Qi hanya melirik formulir Qi Gui dengan ringan dan berkata dengan acuh tidak acuh, dia hanya asal menunjukkan tangannya dalam perjudian batu dan itu tidak membuktikan seberapa baik kemampuan desain atau kemampuan ukiran batu gioknya. Selain itu, judi batu lebih mementingkan keberuntungan daripada kekuatan, jadi itu tidak membuktikan apa-apa. Berbicara tentang hal itu, dia mengambil formulir yang dia sisihkan dengan hati-hati dan tampak senyuman di wajahnya, dibandingkan dengannya, aku lebih optimis tentang anak gadis keluarga Yao, Yao Yuhan. Dia pasti cukup baik untuk bergabung dengan asosiasi kita dalam hal latar belakang dan kekuatan keluarganya. Belum lagi, ayahnya juga wakil presiden asosiasi kita. Pria itu sedikit mengernyit ketika mendengar Tang Qi mengatakan ini. Tapi itu benar dan dia tidak bisa menemukan alasan untuk menyangkalnya. Selanjutnya 446 seserius ini.